Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman Surya, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan selamat siang juga saya ucapkan kepada teman-teman di kelas 2C D4 Akuntansi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengendalian internal. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Iftitah Rahmi dengan nomor BP 2011021013 dan saya sendiri Rina Putri dengan nomor BP 2011021010. Adapun topik yang akan kami bahas pada materi kali ini yang pertama yaitu fungsi utama dalam pengendalian internal. Yang kedua, perbedaan kerangka pengendalian internal. Yang ketiga yaitu konsep pengendalian yang tergolong kepada security, confidentiality, privasi, availability, dan processing integrity. Selanjutnya, yang keempat, bentuk pengendalian dalam processing integrity. Kelima, ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. Dan yang terakhir yaitu fraud dan proses untuk mencegah fraud. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama yaitu pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal itu? Baiklah, pengendalian internal itu membahas mengenai berbagai bentuk ancaman terhadap sistem informasi pengendalian yang harus diterapkan untuk meminimalisir risiko muncul terhadap sistem informasi serta berbagai bentuk pengendalian yang dapat diterapkan untuk menjaga keamanan data, informasi, dan juga privasi. Selanjutnya, 3 fungsi utama dalam pengendalian internal terbagi 3. Pertama, pengendalian preventif. Kedua, pengendalian detektif. Yang ketiga, yaitu pengendalian korektif. Baiklah, kita lihat dulu yang pertama, yaitu pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Contoh pengendalian preventif. Pertama, dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas. Yang kedua, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas. Yang ketiga, dibuatnya rentang otorisasi dalam suatu entitas. Yang kedua yaitu pengendalian detektif. Pengendalian detektif adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut, atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan di mana telah terjadi suatu permasalahan. Contoh pengendalian detektif ini pertama yaitu dilakukan rekonsiliasi kas, yang kedua dilaksanakannya audit secara periodik. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif. Pengendalian korektif adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun kegiatan detektif. Contoh kegiatan korektif ini yaitu dilakukannya perbaikan suatu informasi atas kesalahan data yang disebabkan oleh adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Selanjutnya yaitu perbedaan kerangka pengendalian internal. Yang pertama yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Yang kedua yaitu COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Trade by Commission. Yang ketiga yaitu ERM atau Enterprise Risk Management. Baik, kita lihat dulu yang pertama yaitu COBIT. COBIT merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat oleh ISAKA untuk Information Technology Management dan Information Technology Governance. COBIT adalah alat pendukung yang digunakan oleh manajer untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis. COBIT dibuat untuk 3 pengguna yaitu manager, user, dan auditor. COBIT memiliki beberapa komponen meliputi pertama executive summary, kedua framework, ketiga control objective, keempat audit guidelines,
kelima manajemen guideline, dan yang terakhir itu control practice. Yang kedua yaitu COSO. COSO merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Trade Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi dan memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen dalam menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Komponen pengendalian COSO antara lain meliputi yang pertama itu lingkungan pengendalian tindakan, yang kedua itu penilaian risiko tindakan, yang ketiga itu aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur, yang keempat itu informasi dan komunikasi tindakan, yang kelima yaitu pemantauan penilaian, yang terakhir yaitu ERM. ERM atau Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Komponen ERM antara lain yang pertama yaitu lingkungan internal, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga identifikasi kejadian, yang keempat penilaian risiko, yang kelima respon terhadap risiko, yang keenam itu aktivitas pengendalian, yang ketujuh itu informasi dan komunikasi, yang kedelapan yaitu monitoring. Topik selanjutnya yaitu konsep pengendalian yang tergolong kepada security, confidentiality, privasi, processing integrity, dan availability. Baik, kita lihat yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contohnya, data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Yang kedua yaitu integrity atau integritas adalah informasi yang tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan, dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Contohnya, email di-intercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangan adanya virus, trojan horse, atau pemakaian lain yang mengubah informasi tanpa izin, atau man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan, adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Yang keempat yaitu privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal seperti itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Yang kelima yaitu security atau keamanan. Security system merupakan suatu sistem atau mekanisme yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah perangkat hardware maupun software pada sebuah komputer. Selanjutnya adalah bentuk pengendalian dalam processing integrity. Ada input control, processing control, dan output control. Yang pertama adalah input control
transaksi yang ditulis oleh pelaku salah, kesalahan pengisian dengan kesengajaan disalahkan, kemudian penulisan tidak jelas sehingga dibaca oleh orang lain. Misalnya, petugas harus mengentry data tersebut ke komputer. Kemudian, processing control atau pengendalian atas proses. Pengendalian proses adalah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya error adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, ketidakpaduan antar subsistem, ataupun kesalahan teknis lainnya. Yang ketiga adalah output control atau pengendalian atas keluaran. Pengendalian keluaran atau output control adalah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir, atau didistribusikan kepada orang yang tidak berhak. Kemungkinan risiko yang dihadapi yang terkait dengan keluaran ini adalah laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat, atau data tidak update. Selanjutnya adalah berbagai ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. Ada ancaman aktif dan ada ancaman pasif. Ancaman aktif adalah suatu kejahatan yang terjadi pada komputer dan suatu kecurangan berupa pencurian data. Ancaman pasif merupakan kegagalan sistem itu sendiri atau kesalahan manusia dalam memproses sistem yang mengakibatkan ancaman bagi sistem itu sendiri. Selain itu, ada beberapa ancaman yang terjadi pada informasi, yaitu penyalahgunaan teknologi yang berupa kejahatan kriminal. Antaranya adalah memanipulasikan masukan, penggantian program, penggunaan secara langsung, dan pencurian data. Selanjutnya adalah fraud dan proses untuk mencegah fraud. Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Contoh diantaranya adalah berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, dan sebagainya. Kecurangan atau penipuan pada komputer yakni tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, dan pelaksanaannya. Di dalam klasifikasi kecurangan atau penipuan komputer terdiri dari pertama adalah input fraud, misalnya penipuan daftar gaji, pelaku memasukkan daftar gaji yang tinggi. Kedua adalah processor fraud, dilakukan melalui penggunaan sistem perusahaan tanpa diautorisasi. Ketiga, perintah komputer dilakukan melalui merusak software perusahaan. Yang keempat adalah data fraud, dilakukan dengan mengubah dan merusak file data perusahaan atau menyalin menggunakan mencari file tanpa diotorisasi. Yang kelima adalah output fraud, dilakukan dengan mencuri atau menyalahgunakan output system. Selanjutnya adalah mencegah dan mendeteksi komputer fraud. Membuat standar tertentu dapat mengurangi terjadinya komputer fraud atau kerugian yang dihasilkan. Di antaranya adalah yang pertama, membuat komputer fraud jarang terjadi, yaitu bisa dilakukan dengan memperkerjakan dan memberhentikan karyawan dengan semestinya, mengelola dan menelusuri keamanan software, dan adanya penjaminan kerahasiaan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud, misalnya mengembangkan sistem pengendalian internal, adanya pemisahan atau pembatasan kekuasaan dalam perusahaan, dan membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data. Ketiga adalah memperbaiki metode deteksi, misalnya melakukan audit secara berkala, adanya konsultan atau pengawas khusus, dan mengendalikan data yang sensitif. Yang keempat adalah mengurangi kerugian akibat komputer fraud, yaitu dengan menggunakan jaminan asuransi dan adanya penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Selanjutnya adalah di sini terdapat contoh dari chart kecurangan yang sering terjadi di perusahaan pada umumnya.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan pada forum diskusi yang telah disiapkan oleh Pak Firman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.